Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah wa iqtada bidah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga saged kempal malih. Karena kalau ini kemarin ini kita sudah merampungkan, sudah selesai kitab tauhid, Aqidatul Awam. Nah, maka kita memulai malih kitab Lubabul Hadis. Syarahe atau penjelasannya adalah kitab Tanbihul Qaulul Hadis, membahas tentang beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Niki Lubabul Hadis adalah karangannya Imam Jalaluddin Al-Asyuyuti. Namanya Abdurrahman bin Kamaluddin Asyuyuti, lahir di Mesir, ulama Mesir, tahun 800-an Masehi. 800-an Masehi dan beliau ini seandainya punya gelar zaman saat ini, gelarnya bisa bajek, kalau di zaman kita ini seandainya ada ahli Quran misalkan, gelarnya cuma satu mungkin, kuliah ke PTIG misalkan di Jakarta, gelarnya kan cuma SI, misalnya sarjana Quran. Kalau beliau niki Imam Suyuti, Quran dihafal mulai beliau niki kecil, hafal Quran sampunan hadis yang pun coro dianggap ulamaul hadis. Beliau hafal ratusan ribu hadis. Kalau seandainya dikumpulkan lebih dari ini bahkan. Karangan hadis yang banyak, karangan tafsir. Kalau tafsir umumnya biasa kita sering mendengar tafsir Jalalain. Itu kan salah satunya pengarangnya Jalaluddin Asyuyuti yang memiliki atau yang mengarang kitab Lubabul Hadis ini. Kemudian selain tafsir, selain hadis, beliau ahli nahwu, ahli bahasa, pokok ahli ilmu segala. Dari sisi ini agama. Dan karangannya beliau itu kuat, bukan hanya 10, bukan hanya 100, bahkan Mboten salah menurut anu ada sampai 500-an dan salah. Cuma yang tercetak pun kadang yang tercetak. Ada satu kitab niku membela tentang biasa dipakai oleh ulama kita juga. Beliau ini membela orang tua Rasulullah SAW yang oleh banyak orang itu dikatakan orang tua Nabi kan ada yang mengatakan menurut orang yang pemahaman dan ilmunya katanya orang tua Rasul ini min ahlinnar. Oleh Imam Suyuti ini dibela dikarenakan satu kitab sendiri khusus untuk membela Rasulullah bahwa orang tua beliau itu min ahli jannah, termasuk orang yang masuk surga. Dipaparkan dalil-dalilnya dengan jelas. Jadi beliau ini pakar hadis, pakar ilmu agama yang lain. Madhabnya beliau adalah Asy-Syafi'i. Dalam kitab ini beliau menjelaskan, ini permulaannya beliau terangkan Bismillahirrahmanirrahim. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Hadisun syarifun. Beliau pertama kali ini menulis hadis Rasulullah, nadharallahu imra'an. Allah akan membuat wajah seseorang ini bercahaya siapapun yang sami'a maqalati, mendengar hadis Rasulullah kemudian fawa'aha, dia hafalkan, dia jaga di dalam hatinya, kemudian disampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengar hadis tersebut. Itu hadis dari Rasulullah. Makanya berdasarkan hadis niki mawon niki panduan beliau, kemudian beliau ngarang mengumpulkan
hadis-hadis niki. Jumlahnya nanti ada 4. Kemudian setiap bab ada 10 hadis yang membahas tentang fadilah yang dibahas. Kalau menurut guru kami ya, Sholeh bin Ahmad itu, seandainya kita niki kepingin ganteng karena dasar hadis Nabi, siapapun kalau niki hafal hadis Rasulullah kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan karena jaminan dari Rasulullah. Rasul niki mengatakan nadharallahu imra'an, insya Allah sing hafal hadis yang ini enggak ganteng. Contoh misalkan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, hadis kan hafal dia, muhaddisin dengan semerap wajahnya kan masya Allah ganteng. Kan siapapun sing kersa menghafalkan hadis meskipun seandainya dari sisi wajah niki kirang ganteng misalkan dengan dia menghafal hadis nih, wajahnya kelihatan cerah, kelihatan cerah dan baik. Apalagi kalau orang tersebut menghafalkan Al-Quran. Ya Bu Sholeh bisa nih alain terus, dia masih ada masih hidup. Muridnya Sayyid Muhammad Ibn Ali Umaki itu beliau mengatakan boten pantes kita niki mengaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi tidak mau menghafalkan Al-Quran. Minimal meskipun kita niki hanya hafal Yasin lah katakanlah, minimal kalau kita niki Yasin tahlilan boten usah atau Yasin, ataupun kita niki seandainya disuruh mimpin Yasin tanpa melihat pun kita bisa membacanya. Paling tidak kita niki punya hafalan di dalam hati tentang hafalan Al-Quran. Meskipun misalkan surat pendek-pendek lah katakanlah, untuk kita untuk sanggup kita damel sholat setiap hari. Sholat setiap hari kan kalau kita kan hafalkan katakanlah hafal mulai ad-duha saged diurut sholat duha berapa rakaat, kan sudah dapat berapa surat untuk kita baca sampai habis suratnya. Ataupun Yasin misalkan kita baca Yasin sholat duha, rakaat pertama kita membaca Yasin ayat 1 sampai ayat 20, rakaat kedua ayat 21 sampai 40 misalkan, katakanlah semacam itu. Jadi tidak ada alasan menurut guru kami. Dan kalau kita melihat ulama-ulama keseluruhan, niku mereka rata-rata hafal Quran mulai kecilnya, mulai kecil, belum balik sudah. Bahkan kalau mereka hafal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi sebaiknya jangan sampai hati kita kosong dari menghafalkan Al-Quran, terutama surat-surat yang umumnya kita baca. Misalkan setiap malam misalkan kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku untuk menjaga kita dikubur nanti. Lalu dengan baca cepet mawon tabarok niki cuma 2 menit sudah selesai. Kalau hafal ataupun kita baca dengan agak cepat tapi tajwidnya tidak sampai hilang, itu 2 menit sudah selesai. Paling tidak 3 atau 4 menit dengan kita membaca agak standar itu insya Allah sampai selesai. Jadi tadi permulaan beliau nadharallahu Al-Quran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah, kemudian menyatakan bahwa al-aqibah lil muttaqin, akhir yang baik di akhirat nanti niku khusus bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang hatinya niki berusaha membersihkan hati dari berbagai macam dosa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada kezaliman, tidak ada hukuman kecuali bagi mereka-mereka yang berbuat zalim di dunia niki. Hukumannya jelas di akhirat. Wassalatu wat taslim ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan semoga sholawat
Semoga rahmat Allah yang agung, yang besar dan keselamatan itu selalu tercurahkan kepada khairi khalqihi, makhluk terbaiknya, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, wasahbi dan sahabat-sahabatnya secara keseluruhan. Yang kita ketahui kerabat-kerabat beliau, kerabat-kerabat orang-orang yang mukmin, baik dari keluarga beliau langsung, Bani Hashim, Bani Muttalib, ataupun kalau menurut Imam Nawawi dalam hal membaca doa ini, kita pun yang beriman kepada Rasulullah ini termasuk dianggap wali. Tapi khususnya juga keluarga beliau langsung. Ya, alhamdulillah daerah situ atau sekitar masjid ini masih ada duriai Rasul kan gitu. Dan itu kalau kita baca apa nih namanya Maulidut Tiba kan ada di awal syirannya niku hum amanul ardi fadhkiri dan sak terusnya itu kan memuji tentang keluarga Rasulullah SAW. Apalagi mereka yang jelas tidak merugikan kita, jelas mereka ini mengajak kepada kebenaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu lebih-lebih lagi lebih utama mali. Amma ba'du, di permulaan kalau baca nginjile lubabul hadisnya amma ba'du fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyyah wal athar al marwiyyah bi isnadin sahihin wa thiqin wa qaratul asanid wa wada'tu arba'ina baban min kulli babin asyratu ahadits wa samaitu lubabal hadis wa asta'inu billahil azim 'alal qaumil kafirin. Niki Imam As-Suyuti niki menyatakan beliau niki mengumpulkan dalam satu kitab niki hadis-hadis Nabi dengan sanad yang sahih. Kalau namanya sanad sahih niki khobarnya sudah berawal ataupun berpindah dari orang yang bisa dipercaya kepada orang yang bisa dipercaya sampai terus kepada perawinya. Kalau misalkan niki Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Bukhari ini melihat hadis, dan perlu kita tahu imam-imam niku mengumpulkan hadis bukan sehari dua hari, bukan setahun 2 tahun, tapi sampai puluhan tahun bahkan hampir meninggal baru lengkap kitab-kitab mereka beberapa. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ini hadisnya kadang hafalan hadis beliau niki lebih banyak daripada apa yang di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari niki ada 6.000 hampir 7.000 hadisan. Niku beliau hafalnya bukan hanya hadisnya mawon nggih. Sak sanate. Sanad niki adalah Imam Bukhari mendapat berita dari siapa? Dari siapa sampai kepada Rasulullah. Imam Bukhari mendapatkan hadis niki misalkan dari gurunya niki, gurunya mendapat hadis niki dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah langsung. Dan sanad yang ada di dalam kitab niki Tirasi Imam Suyuti sudah terpercaya. Sanadnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan, tapi oleh beliau tidak disebutkan sanadnya untuk mempersingkat, karena tujuannya untuk mengingatkan kita-kita, apalagi di zaman sekarang niki kan kita niki menghafalkan satu hadis mawon sudah untung-untungan kalau disuruh menghafalkan sanadnya belum tentu kita mampu juga menghafalkan banyak nama loh. Sanad ini kan menghafalkan banyak nama. Aku itu cerita teko bapakku jenenge ngeten. Bapakku dapat cerita dari mbah saya. Mbah saya namanya sini. Mbah dapat cerita dari tonggoe jenenge ngeten. Tonggoe niku dapat cerita dari niki misalkan. Dapat cerita Yai Hasyim Asy'ari dulu berjuang Surabaya dan lain sebagainya, misalkan mengandung disebut Hizbullah, pasukan Hizbullah dan lain sebagainya. Itu kan sanad. Butuh pada yang menceritakan itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena ini oleh Imam Suyuti Torohtul Asanid dibuang, tidak disebutkan sanadnya. Dan yang disebutkan tentang mriki ada 40 bab, 40 pembahasan, setiap pembahasan ada 10 hadis.
Yang pertama niku al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Fadilah ilmu dan ulama. Ini termasuk kumpulnya kita di majelis-majelis ilmu yang ada. Kalau di masjid niki misalkan hari Senin kanjenge Ustadz atau Kiai Sukarlan malam Jumat Kiai Mahmud ataupun seandainya kita niki berangkat Jumatan berangkat Jumatan diusahakan pun sampai telat dan diusahakan juga sebisa kita niki kondisi yang seger misalkan karena di khutbah Jumat juga mengandung ilmu juga kan oleh khotib kan diberi nasihat-nasihat tentang keagamaan ini bukan juga tentang ilmu wal ulama kalau dalam Al-Quran falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din itu menjelaskan tentang Rasulullah pada zaman dahulu ini kan berperang ketika berperang niku umumnya Rasul mengajak seluruh umatnya tapi ada beberapa sahabat yang oleh Rasul niki disuruh untuk tinggal di Madinah, tinggal di kota tersebut agar mereka niki yang punya ilmu bisa mengajari orang lain sebagian untuk memimpin orang yang ada di dalam Madinah dan seandainya kota ini ditinggal keluar oleh semuanya musuh ngerti kan sakit malah porak-poranda dan lain sebagainya. Itu dengan catatan niku liyatafaqahu fiddin agar mereka niki bisa memaham agama. Kalau singkat mohon fi fadilatil ilmi. Kalau bab kedua niki fi fadilatil la ilaha illallah, yang bab ketiga fi fadilatil bismillahirrahmanirrahim, bab arabi fi fadilatil shollat ala nabi sholawat, yang kelima niki fi fadilatil iman, yang keenam fi fadilatil wudu, yang bab ke-7 fi fadilatil siwak sampai ke-40 niku langsung kalau bahas yang awal mawon ini sampai membahas tentang kematian membahas tentang kubur ya nopo buyu bahkan makan tidur ada hadisnya tentang musibah pun disebutkan oleh beliau. Bahas satu hadis al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Ini fadilah kita niki mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ini perlu kita ketahui hadis-hadis yang di dalam kitab niki meskipun beberapa niki hadis dhaif tapi hadis dhaif niki boleh digunakan sebagai fadilatul amal. Maksudnya untuk penyemangat kita untuk berbuat sesuatu, penyemangat kita untuk berbuat kebaikan. Termasuk fadilah kita niki mencari ilmu ataupun kita niki mengajarkan ilmu. Kalau kita mencari ilmu dimanapun dengan catatan seperti tadi ataupun kita niki mengajarkan ilmu, bahkan seandainya yang kita ajar niki anak sendiri misalkan anaknya ditunggui ketika dia melakukan sholat, gerakan sholatnya sudah benar atau kurang misalkan kita kalau kurang kita beritahu, kita benarkan sampai dia niki bisa benar semua gerakan sholatnya. Misalkan ketika sholat anaknya senengane dulinan misalkan tangannya di ayun-ayunkan. Kalau kita niki kersa lungguh ngoten tok bukan hanya sibuk bekerja, anak pun kita perhatikan kita termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Khususnya ini misalkan dalam sholat. Termasuk kita duduk di majelis-majelis ilmu. Niki sanjangi Rasulullah kepada sahabat Ibn Mas'ud. Sahabat Ibn Mas'ud niki sahibus sirri Rasul, kemana-mana niki termasuk orang yang sering mengikuti Rasulullah. Rasulullah nopo biasanya nggih sandale Rasul niki dia yang menyimpan misalkan niki sahabat Ibn Mas'ud orangnya kurus, meskipun kurus tapi tirosin Nabi. Sahabat Ibn Mas'ud niku nopo
kakinya nggih. Kali sahabat kan nopo? Karena kakinya niki kurus agak diguyu-guyu ngoten lho nggih, diketawakan. Sikile kuru kok lincah ngoten lho wis kasarane. Oleh Rasul dikatakan napa lahuma fil mizan afqalu min Uhud. Dua kakinya Ibn Mas'ud niki meskipun kurus semacam niku afqal lebih berat di timbangan mizan di akhirat daripada gunung Uhud, saking besarnya pahala dari kaki yang beliau gunakan untuk kebaikan. Jadi Rasulullah niki wasiat kepada Ibn Mas'ud, julusuka Abdullah Ibn Mas'ud, dudukmu 1 saat, 1 jam, 1 waktu di majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang kolam, kamu tidak memegang pulpen, blas mun boten gawa catetan, boten gawa pulpen, boten gawa harfan, boten nulis 1 huruf pun, boten nopo ngerekam, boten anu, misalkan cuma duduk ngoten mawon, hanya duduknya saja nggih, niku khairun laka min itki alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Apa halnya mereka 1 budak itu sudah besar, apalagi 1000, ngoten lho. Wow niki bahas tentang fadilah ilmu, ngoten lho. Fadilah kita niki duduk untuk mencari ilmu. Wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kemudian kita melihat kepada wajah orang alim misalkan niku lebih baik daripada 1000 budak yang disedekahkan untuk fi sabilillah. Wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfasinatin. Salamnya kita kepada orang alim niku juga lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini beberapa fadilah kalau hadis yang sering kita dengar misalkan niku adalah thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu niku lebih baik dan pasti dinaungi oleh malaikat. Bahkan hitanul bahar tirose Nabi, ikan-ikan di lautan pun akan mendoakan orang-orang yang niatnya adalah mencari ilmu. Ilmu apapun, kita belajar Al-Quran, bahkan kita ini belajar alif ba ta misalkan kita belajar belajar Al-Quran, belajar apapun, tajwid, belajar pokoknya ilmu yang hubungannya dengan ilmu syariat niku pasti lebih baik, dan kita pasti dirahmati Allah, turun rahmat Allah di tempat-tempat majelis zikir semacam niki, majelis ilmu, apalagi itu masjid niku pasti turun rahmat Allah. Kalau turun rahmat Allah otomatis diri-diri kita insyaallah hati kita, kelakuan kita ini akan dikirim oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Karena kumpulnya kita pun di tempat baik, bertemu dengan orang-orang baik, dan tujuan kita pun yang baik untuk mendapatkan ilmu dan di kemudian hari untuk menyebarkannya pada orang-orang di sekitar kita. Pokok tujuan kita adalah li'i'la'i kalimatillah. Bahkan ada hadis lain yang menjelaskan man masya'ila halaqati 'alimin kana lahu bi kulli khawtatin mi'atu hasanah fa idza jalasa indahu wastamama yaqulu kana lahu bi kulli khawtatin hasanah kama dzakarna wa fi riyadhis shalihin. Barang siapa yang berjalan ila halaqati 'alimin, pada majelisnya orang alim, bukan grup pulau pokok yang sing alim, orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, orang yang berjalan mau berjalannya saja, belum duduknya, belum dia mendengarkan, belum ketika dia mencatat. Niki masih proses perjalanan, niku sudah dicatat setiap langkah dan mi'atu hasanah, 100 setiap langkahnya, setiap langkah. Kepingin semerap nyoba dengan itu mulai beliau sampai coba ke masjid ini misalkan berapa langkah yang kita itu setiap langkahnya 100 kebaikan. Seandainya duduk kemudian mendengarkan yang didengarkan bikulli kalimatin hasanatin, setiap kalimat yang didengarkan, setiap kalimat itu setiap kata yang didengarkan itu sudah dicatat 1 kebaikan oleh malaikat catat kita. Itu sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Jadi fadilah kita ini mencari ilmu besar, bahkan
seandainya kita niki Jumatan akan khotbah terus keturun niku pun juga mendapat pahala. Tapi kita usahakan ketika Jumat jangan sampai kita tidur lah, minimal kita sebelum Jumatan. Kalau kita niki ngantuk sing lanang-lanang kopi rumiyin misalkan terus rumiyin sikatan sing bersih agar ketika khotbah ini berkhotbah kita bisa menggunakan dengan seksama ilmu yang dapat kita peroleh darinya. Niki awal pembukaan kitab ini maupun hadis bisa bermanfaat baik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita semua diberi kesehatan, diberi kesehatan baik sehat iman, Islam ataupun sehat badan kita. Termasuk guru-guru kita semua diberi kesehatan, termasuk pengarang ini maulid yang kita baca Habib Umar bin Hafid, katanya nanti kita mendapat kabar beliau sedang sakit, mungkin segera diberi sehat oleh Allah, diberi segar nadeh fit, bisa tetap menyampaikan apa-apa yang disampaikan agama beliau disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui beliau. Dan moga semua orang yang meninggal di Rasulullah tetangga yang meninggal saya ikutin kali Pak Salam mungkin siapapun yang meninggal diampuni oleh Allah, diberi maghfirah, dijembarakan kubure, dipadamkan saged kepanggih kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa laqad asyartu bi na'ti man awsafu bihi wa yuridul asjana. Wallahu qad ata'ani fama yusabu al-qawm minna aw yudhana la ta'abat fi sarairi qad ta'alimati hisab rabbina wa adana wa idh tazajna bil wadati hamna nafa'u ayti farina wa jana lil wahidil ahadil adil ilahana mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtari wa habibi wa sahbihi sayyidil wujudi bihi ilah wa rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana anta rabbana ya rabbana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala wa yaghfir lana wa la tughfir rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa tabin ala qadabil habibi sultana arina bi fadlin minka tal'ata ahdi fi bahjatin aina aina ridha ta'ala warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wanda wa man walana wal muslimina wa man ajaba ilana wa dhabil huquqi wal dhaliman awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina ana baina yadayka anta tarana wal qad rajabnaka fa haqiq sublana wasma' bi fadlika ya sami'u ana wa ansul bina sunnata tahal mustafa fi biqa'il ardi wa mahmul man a'dana wa antur ilayna wasqina katsal hana washfi wa afi ajilan maradana wa khuzuzan ila jami'i syuyukhina wa maradana wa jalla wa shaykhina al-habib Umar bin Habib waqbil al-hajat wa asifat mana dan aman wa aslihan ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi haqqat bi usaba usana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.